Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para sahabat anak Indonesia di seluruh Indonesia tentunya. Dengan saya, Daeng Usman, akan membawakan sebuah kisah tentang 3 orang sahabat yang itu dia masuk terperangkap di dalam gua. Mau tahu kisahnya? Betul. Nanti tidak beranjak dari YouTube atau channel ini ya. Oke, takbir dulu dong. Allahu Akbar. Baik para sahabat anak Indonesia, Kak Daeng Usman akan menceritakan sebuah kisah yang tadi Daeng sudah sampaikan. Jadi sebelum Islam datang, ada sebuah kisah. Mereka ini berada di dalam hutan yang sangat lebat. Apa yang mereka lakukan? Mereka ternyata terperangkap dan hujan yang sangat lebat. Mereka bertiga bingung. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari sebuah tempat. Yang satu kaget. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Yang satu lagi mengatakan, kalau begitu kita cari saja perlindungan. Mungkin di sekitar sini ada. Kemudian yang satu lagi mengatakan, mana mungkin, ini tempatnya sangat gelap, hujan lebat. Akhirnya bertiga ini, sahabat ini kebingungan. Mereka mencari, hujan lebat, ketakutan, gelap. Akhirnya dengan keberanian mereka berlari. Kemudian menemukan sebuah apa? Menemukan sebuah gua. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua. Masuk. Sampai di dalam gua, mereka berteduh. Mudah-mudahan hujannya cepat tereda. Ternyata bunyi guntur. Dia semakin takut, teman-teman. Akhirnya dengan kekuatan keimanan kepada Allah, mereka tetap menenangkan hati dan jiwanya. Tibalah begitu sudah 1, 2 jam, 3 jam berlalu. Tiba-tiba ada guntur. Guntur besar sekali. Akhirnya jatuhlah batu yang sangat besar menutupi mulut gua. Kita di dalam gua. Kita di dalam gua. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Salah satu di antara mereka mengatakan, isbir, istighfar, ingat Allah. Akhirnya mereka bertiga pun kembali tenang. Karena dia selalu mengingat Allah pada saat itu. Kemudian di antara mereka bertanya, kira-kira gimana cara menggeser batu besar ini. Baiklah kalau gitu kita dorong bertiga. Akhirnya didoronglah batunya. Terlalu berat, teman-teman. Mereka bertiga tidak sanggup menggeser batunya. Akhirnya mereka putus asa. Dan di antara salah satu dari mereka pun mengatakan, kalau begitu wahai saudaraku, kita coba berdoa kepada Allah dengan wasilah kebaikan kita. Atau apa yang pernah kita lakukan selama hidup kita ini, itu semoga bisa menolong kita. Akhirnya teman-teman, sahabat anak Indonesia, salah satu di antara mereka mengatakan, siap, saya duluan. Akhirnya dia duduk. Dia berdoa,
Ya Allah, hamba saat ini terperanjat di dalam gua ya Allah. Ya Allah, jika memang kebaikanku ini bisa menolongku ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Hamba dulu pernah menjaga seorang ibu ya Allah. Ibu hamba dalam keadaan sakit ya Allah. Dia setiap hari hamba urus ya Allah. Menyiapkan susunya ya Allah. Namun suatu hari ibu hamba sakit dan hamba terlambat pulang ke rumah ya Allah. Dan pada saat hamba pulang sudah tengah malam ya Allah. Dan begitu hamba masuk ke dalam rumah ya Allah. Ternyata ibu hamba sudah tidur ya Allah. Namun akhirnya hamba tetap menyiapkan susu ya Allah. Kemudian makanan yang lainnya. Kemudian hamba pelan-pelan masuk ke dalam kamarnya. Kemudian hamba menunggu ibu hamba sampai terbangun untuk dia mengambil susunya ya Allah. Maka pada saat hamba sudah menunggu, hamba ketiduran ya Allah. Sampai fajar, sholat subuh datang ya Allah. Kemudian ya Allah, setelah bunda atau ibu hamba bangun ya Allah. Kemudian dia terkaget. Dia melihat hamba sambil memegang susu dan makanan itu sambil tertidur. Akhirnya ibu hamba ridho ya Allah. Malam hari itu dia mengatakan, terima kasih nak, engkau adalah anak yang sangat berbakti. Tiba-tiba teman-teman, apa yang terjadi? Batunya bergeser. Batunya bergeser sedikit. Mereka ingin keluar tapi terlalu sempit masih. Akhirnya pemuda yang satu pun mengatakan, saya siap untuk berdoa juga kepada Allah tentang kebaikan yang pernah saya lakukan. Akhirnya pemuda yang kedua pun duduk lagi sambil berdoa kepada Allah. Tahu nggak sahabat anak Indonesia, ternyata amalannya berbeda dengan si pemuda yang pertama. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba hari ini terperangkap di dalam gua ya Allah. Tapi hamba punya amalan yang baik ya Allah. Jika memang hamba bisa selamat dari amalan ini ya Allah, mohon engkau bukakan pintu gua ini ya Allah. Akhirnya teman-teman, si pemuda yang kedua berdoa. Ya Allah ya Rabb, pada saat bapak hamba punya karyawan ya Allah. Dan karyawan itu ya Allah, dia pergi tanpa mengambil gajinya dari bapak kami ya Allah. Bapak saya ya Allah. Dan akhirnya bapak saya menitipkan gaji karyawan itu kepada saya ya Allah. Namun begitu saya sudah keliling kota ya Allah, saya tidak menemukan yang namanya karyawan itu ya Allah. Karyawan bapak kami ya Allah. Akhirnya uang tadi, gaji tadi saya simpan. Kemudian saya belikan kambing ya Allah. Untuk memberikan gaji ini supaya berkembang ya Allah. Maka gajinya pun saya belikan kambing ya Allah. Saya rawat kambingnya ya Allah. Sampai kambing itu banyak sekali ya Allah. Hampir 1 gunung, 2 gunung ya Allah. Namun pada saat ya Allah, karyawan tersebut datang. Dia mencari saya ya Allah. Dan ketemu. Kemudian sang karyawan bertanya, apakah engkau anaknya si Fulan? Betul, saya ingin mengambil gajinya. Kebetulan itu bapak saya. Akhirnya si karyawan pun dikasih oleh anak ini tadi ya Allah. Akhirnya saya memberikan semua ya Allah, kambing-kambing itu, dan karyawan ini kaget. Oh, banyak sekali kambingnya. Apakah ini untuk saya semua? Kata karyawan. Betul, ini adalah gajimu yang saya belikan kambing, kemudian saya rawat dan beranak pinak. Karyawan itu bersyukur sekali ya Allah mendengar cerita hamba ya Allah. Dan akhirnya dia pun bisa kemudian membayar semua utang-utangnya dan menjadikan dia hidup berkebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
jika memang kebaikanku ini ya Allah bisa menolong hamba, maka berikanlah petunjukmu ya Allah untuk membukakan pintu gua ini. Apa yang terjadi teman-teman? Setelah dia berdoa, pintunya bergeser, batunya bergeser. Oh, alhamdulillah, yes, batunya bergeser. Ternyata teman-teman, amalan si pemuda yang kedua tadi mampu menggeser batu besar tersebut. Namun sahabat anak Indonesia, ternyata begitu mereka bertiga ingin keluar, masih sangat sempit. Kepalanya dimasukin, nggak bisa. Akhirnya masih ada satu pemuda, yang itu dia berdoa lagi kepada Allah. Dia berdoa pemuda ketiga, ya Allah ya Rabb, jika memang amalan hamba ini ya Allah bisa menyelamatkan hamba ya Allah, berikanlah hamba ya Allah kemudahan untuk keluar dari gua ini ya Allah. Yaitu hamba pernah mencintai seseorang yang itu dia kaya, mencintai seseorang yang sangat hamba sayangi ya Allah. Namun kedua orang tuanya melarang hamba ya Allah. Kedua orang tuanya melarang hamba untuk bersamanya. Dan juga setelah dilarang itu, maka si gadis ini ya Allah, dia juga tidak ingin lagi bersama hamba ya Allah. Hamba sangat kecewa ya Allah. Namun pada akhirnya suatu hari ayah dan ibunya bangkrut ya Allah. Ayah dan ibunya mendapat ujian yang berat ya Allah, sehingga mereka jatuh miskin. Dan akhirnya mereka punya banyak utang. Orang tua si gadis tadi banyak sekali utangnya yang tidak bisa mereka bayar. Dan perlahan si gadisnya itu datang kepada hamba ya Allah. Gadis ini datang ya Allah. Dia mengatakan bahwa, Wahai saudaraku, hari ini orang tuaku sudah tidak lagi seperti dulu. Maukah engkau bersamaku? Dan pada saat itu, teman-teman sekalian, si pemuda ini mengatakan kepada si gadis, kalau begitu, karena dulu aku mencintaimu, kalau begitu kamu turuti dulu semua permintaanku untuk aku bayarkan utang-utang orang tuamu. Si gadis kaget. Apa itu syaratnya? Apa itu yang akan engkau berikan kepadaku? Syarat apa? Kamu harus tidur bersamaku, biar aku lunasi utang-utang orang tuamu. Si gadis pun kaget sambil menangis. Karena kebetulan si gadis ini adalah orang yang beriman juga kepada Allah pada saat itu. Jadi dia menangis. Apakah betul aku akan berzina ya Allah untuk sekedar membantu orang tuaku ya Allah? Akhirnya si gadis pun rela diapain saja oleh si pemuda. Maka ya Allah, pada saat itu hamba sudah ingin menggauli gadis itu ya Allah. Namun gadis itu mengatakan, Ittaqillah. Apakah engkau tidak takut wahai fulan? Si gadis itu menyebutkan ittaqillah. Saya langsung gemetar ya Allah. Saya takut melakukan apa yang ingin saya lakukan ya Allah pada saat itu. Akhirnya saya pun lari dari gadis itu ya. Kemudian begitu saya lari ya Allah, tiba-tiba saya mengatakan kepada diri saya, ya Allah, saya akan lunasi semua utang-utang orang tuanya. Dan saya juga tidak akan menggauli dia ya Allah, si gadis yang tadi ya Allah. Dan akhirnya kami pun selamat dari perbuatan yang sangat buruk, yaitu berzina ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika memang kebaikanku ini ya Allah mampu menolong hamba ya Allah, berilah kekuatan ya Allah untuk kami keluar dari gua ini ya Allah. Apa yang terjadi teman-teman? Setelah ketiganya berdoa atas wasilah kebaikannya masing-masing, Masya Allah, sahabat anak Indonesia, dengan kekuasaan Allah, maka ternyata batu yang besar tadi bergeser.
tiga pemuda ini langsung semangat. Yes, ya Allah, makasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan kami keselamatan di dalam gua ini ya Allah. Terima kasih. Ketiga pemuda tadi teman-teman, dia akhirnya bersujud, kemudian memohon ampun, beristighfar, dan akhirnya mereka keluar dari goa. Dan apa yang terjadi setelah kejadian ini? Maka teman-teman, inspirasi dari ceritanya sangat luar biasa. Yang pertama, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan sekecil apapun. Ingat, kebaikan sekecil apapun, insya Allah, Allah akan catat. Yang kedua, jangan meremehkan orang tua. Jadi pada saat orang tua sudah ingin menyuruh kita, sahabat anak Indonesia, jangan kita melawan. Apalagi mengatakan, tidak boleh karena dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah hindari pacaran. Karena pacaran itu mendekati perbuatan yang keji atau perbuatan yang disebut oleh Allah la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Apa sih zina itu, Kak Daeng? Zina itu adalah berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Baik, demikian dari Daeng Usman. Semoga kalian semua sahabat anak Indonesia mendapat inspirasi dari cerita tiga pemuda yang terperanjat di dalam gua. Dari Daeng mengucapkan terima kasih banyak. Tetap tombol subscribe-nya dan loncengnya, dan jangan lupa di-share kepada teman-teman sahabat anak Indonesia yang lain. Dari saya, Daeng Usman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.